Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya, untuk memulai pelajaran alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya hari ini ya. Tadi sih Ibu cek kayaknya di Google Classroom sudah kalian udah absen ya. Cuma Ibu mau memastikan dulu. Atri, ada Atri. Hadir Bu. Oke, Dinda. Hadir, Bu. Ya, Fadil. Hadir, Bu. Laras. Hadir, Bu. Nah, untuk aturan pembelajarannya seperti biasa. Kalau misalnya nanti kalian ada yang ingin ditanyakan atau menjawab pertanyaan, kalian raise hand dulu ya, biar ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Ayo. Ayo, mana tangannya? Sebelumnya kalian sudah belajar ya di bab sebelumnya itu mengenai medan magnetik yang timbul di kawat berarus. Ya kan? Medan magnet dapat menimbulkan medan listrik. Bagaimana menurut kalian? Bisa. Bisa. Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, nanti kita cek nih setelah pembelajaran. Bisa nggak sih? Nah, tujuan pembelajaran kita itu hari ini, nah ini bahasan. Nah, ini ada gambar di sini. Yang kalian lihat gambar apa ini? Dinamo sepeda. Dinamo sepeda. Dinamonya ada di mana nih? Di roda. Depan. Nempel di roda depan. Nempel di roda ya. Roda depan ya. Nah, coba kalian tulis nih, jawab pertanyaan ini ya. Apa yang tulis tuh? Namanya diketik. Kalian jawab pertanyaan tadi. Hipotesis kalian. Silakan kalian baca dulu materi mengenai GGL induksi dan flux magnetik ini lewat modul atau bahan ajar yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Selanjutnya, tadi kan kalian udah baca nih ya mengenai flux magnetik dan GGL induksi. Dari hasil yang kalian baca, untuk lebih memahami, mari kita melakukan percobaan. Ya, percobaan mengenai induksi elektromagnetik. Sudah Ibu kirim ke Classroom, bisa dilihat. Kalian lakukan percobaan sesuai langkah-langkahnya di LKPD ya. Baca langkah percobaannya secara berurutan, kemudian nanti hasilnya kalian catat, di situ ada tabel. Ini ya. Nah, silakan. Ya, kalau sudah, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan kan? Nah, kalian silakan jawab pertanyaannya. Langsung ketik di sininya ya. Oke, berarti sekarang kita cek hasil percobaannya ya. Kita mulai dari tabel hasil pengamatan.
Ya, siapa yang ingin mempresentasikan hasil pengamatannya? Di Laras. Boleh, Laras? Baik, Bu, sebentar ya. Oke. Jadi setelah saya melakukan percobaan, kurang lebih sebentar ya tadi, udah mendapatkan hasil, yaitu yang pertama saya keluarkan magnetnya dari dalam kumparan dan mendapatkan hasil jarum galvanometer bergerak ke arah kanan. Sedangkan pada saat saya melakukan percobaannya itu memasukkan magnetnya ke dalam kumparan, jarum galvanometer mengalami perubahan ke sebelah kiri. Nah, sedangkan pada saat saya mendiamkan magnetnya di dalam kumparan, dia akan diam jarumnya di tengah di 0. Kemudian saya gerakkan dengan lambat ke kanan dan ke kiri. Kemudian hasilnya jarum galvanometernya itu bergerak ke kanan dan ke kiri, namun dengan kecepatan yang lambat. Coba bisa diperlihatkan tadi bagaimana cara ininya percobaannya? Nah, di sini sudah terlihat. Oke, sudah. Gimana? Kita coba dari tengah ya. Nah, jadi tadi tuh di tabelnya adalah yang digerak lambat ya, digerakkan secara lambat. Jarumnya bergerak pelan-pelan. Ya. Sedangkan yang terakhir itu adalah digerakkan dengan cepat ya. Ya. Itu jarumnya akan berubah dengan cepat juga. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Windy. Oke, Windy boleh. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan berubahnya posisi jarum galvanometer ketika magnet digerakkan keluar masuk atau diam di dalam kumparan? Jarum galvanometer menyimpang karena adanya arus listrik yang mengalir dalam kumparan. Arus listrik ini mengalir karena timbul beda potensial di ujung kumparan saat kutub magnet digerakkan keluar masuk. Ya, Fadil coba. Kalau Fadil jawabannya apa nih? Kalau saya sih intinya sama, Bu. Galvanometer itu menyimpang karena adanya arus listrik yang ditimbulkan oleh beda-beda potensial di ujung-ujung kumparan. Mungkin saya akan nambahin aja, kalau makin cepat makin cepat pergerakan dari magnetnya, arus yang timbul juga makin besar. Itulah kenapa saat kita gerakan magnetnya lebih cepat, jarum galvanometernya itu menyimpang juga lebih besar gitu. Oke. Laras lagi yang lain, coba. Nah, ini ada Rafli ya. Rafli, boleh Rafli di-share ya LKPD-nya. Nama alat yang terpasang pada roda sepeda tersebut seperti gambar tadi yang di atas, itu namanya adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda ini berfungsi untuk menghidupkan lampu pada sepeda dengan mengubah gaya gerak menjadi gaya listrik, sehingga lampu pada sepeda itu bisa menyala dan mempermudah kita untuk mengendarai sepeda pada malam hari. Nah, cara kerja dinamo itu sendiri ialah bagian atas dinamo yang bisa berputar itu dihubungkan langsung ke roda sepeda. Jadi saat roda sepeda berputar, itu terjadi proses perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Nah, di dalam dinamo itu ada roda dinamo, kemudian ada sumbu dinamo, ada magnet, dan ada inti besi berbentuk U yang dililit oleh kumparan. Jadi saat roda sepeda berputar, maka roda dinamo itu juga ikut berputar dan memutar si magnet yang tadi ada di dalam dinamo tersebut. Jadi semakin magnet berputar, maka inti besi berbentuk U yang dililiti oleh kumparan itu akan mengalami GGL induksi dan lampu akan menyala. Jadi untuk menambah keterangan lampu, kita hanya perlu untuk mempercepat perputaran roda sepeda kita sehingga lampu akan semakin terang. Nah, untuk hipotesisnya, cara kerja dinamo sepeda yang mengalami GGL induksi menunjukkan bahwa medan magnet mungkin dapat menghasilkan atau menimbulkan medan listrik. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya. Tadi kan kata Rafli,
kalau biar lebih terang lampunya itu geraknya harus makin cepat ya. Tapi selain itu juga lilitan kumparan yang makin banyak sama inti besi lunak dari dinamo juga bisa bikin lampu di sepeda makin terang, Bu. Hasil percobaan saya tadi sih sesuai, Bu, menunjukkan kalau medan magnet tuh dapat menimbulkan medan listrik dengan ditandai tadi jarum galvanometernya itu bergerak atau menyimpang, Bu. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir. Medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Terbukti sebuah batang magnet yang digerak-gerakkan dalam komparan membuat jarum galvanometer bergerak. Arus yang ditimbulkan dari fenomena ini disebut gegel induksi atau gaya gerak listrik induksi. Peristiwanya disebut dengan induksi elektromagnetik. Gegel induksi atau gaya gerak listrik induksi adalah gaya yang ditimbulkan akibat adanya perubahan kuat medan magnet yang dinyatakan dengan garis-garis gaya magnet atau yang biasa disebut dengan flux magnet. Semakin cepat flux magnet, maka GGL induksi yang timbul juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Penerapan peristiwa induksi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari digunakan pada pembangkit energi listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Ya, tadi kalian sudah baca ya. Ibu hanya ingin sedikit aja ya. Flux magnetik ini divisualisasikan sebagai sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang. Nah, ini dari gambar 4.1 kalian bisa lihat. Di sini induksi magnetik menembus suatu luasan A ya. Nah, dia menembus tegak lurus luasan A ini. Nah, ini fluxnya. Jadi fluxnya sama dengan B dikali A. Begitu sama dengan BA cos theta. Nah, sekarang masuk ke gegel induksi pada kawat yang memotong medan magnetik. Jadi dari persamaan ini kita bisa tahu nih, gegel induksi itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, gegel induksi ini dipengaruhi oleh panjang penghantar. Kemudian ada induksi magnetik dan juga kecepatan penghantar. Nah, ini ada kaidah tangan kanan ini untuk menentukan arah arus induksi ya. Kalian boleh gunakan tangan kanan kalian, silakan. Ibu jari untuk arah V, 4 jarinya untuk arah induksi, telapak tangan kalian untuk arah arus ya. Jadi tadi V itu ditandai dengan jari jempol ya? Ya, jempol. Karena ke kanan. Ya, ke kanan. Kemudian ke kanan. Kemudian yang 4 jari ini menandakan masuknya induksi magnet ke dalam kan, ke dalam bidang. Misal ini bidang, ini bidangnya. Kemudian ini masuk seperti ini. Keluar ya? Ayo keluar apa masuk? Keluar. Oke, keluar ya kan tadi titik-titik ya, titik itu keluar. Oke, terus? Iya, berarti gini ya, keluar. Keluar dari magnet. Kemudian ininya ke kanan. Ya, berarti? Susah. Gini. Pokoknya nanti harusnya ke bawah. Ya, kesimpulan dari materi yang udah Ibu kasih tadi, flux magnetik merupakan sejumlah garis medan magnetik yang memotong tegak lurus suatu bidang. Nah, selain itu, gegel induksi sendiri itu dipengaruhi oleh tadi itu ada panjang penghantar, ada besar induksi magnetik, dan kecepatan penghantar. Nah, gegel induksi ini sebanding dengan panjang penghantar atau biasa disimbolkan dengan L, lalu besar induksi magnetik atau biasa disimbolkan dengan B, dan kecepatan penghantar atau yang biasa disimbolkan dengan V. Nah, untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti yang sudah di awal kalian lihat, maka ada contohnya adalah diterapkan di dinamo, generator, kemudian generator, ya, kemudian ada pembangkit listrik, ya, ada trafo, ya benar, transformator. Oke, berarti cukup dari Ibu nih hari ini pembelajaran kita hari ini. Latihan soalnya dalam bentuk tugas ya, Ibu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Oke, silakan Wisdan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima